Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damrul Beskawanga, NIM 250204500025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pekan 13 mata kuliah kalkulus atau matematika dasar dengan tujuan menjelaskan konsep diferensial parsial. Jadi di sini saya akan membahas dan menjawab dua soal, yaitu turunan parsial campuran dan pendekatan linear. Soal pertama, kita memiliki fungsi z sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikali y dikurang 4y pangkat 3. Yang ditanyakan itu turunan parsial pertama, turunan parsial kedua, dan turunan parsial campurannya. Turunan parsial sama seperti turunan biasa, cuma bedanya hanya satu variabel yang berubah, yang lainnya dianggap konstan. Misalnya kita turunkan terhadap x, maka y-nya dianggap konstan. Oke, kita akan menjawab soal pertama. Oke, kita jawab turunan pertama terhadap x dan y. Yang pertama kita turunkan terhadap x. Z sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikali y dikurang 4y pangkat 3. Jadi yang turunkan itu yang hanya memiliki variabel x, dan yang tidak memiliki variabel x dianggap konstan. Jadi kita turunkan menjadi, kan ini memiliki x, jadi kita turunkan 5 dikali 3x 3 dikurang 1 ditambah, karena ini masih memiliki variabel x, jadi kita turunkan menjadi 3 dikali 2 x 2 kurang 1 dikali y, dan ini tidak memiliki variabel x, maka dianggap konstan atau 0. Jadi turunan pertama parsial terhadap x adalah 15x kuadrat ditambah 6x dikali y. Oke, kita lanjut ke terhadap y-nya. Kita memiliki fungsi tadi 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikali y dikurang 4y pangkat 3. Karena ini tidak memiliki variabel y, maka kita anggap konstan. Dan sedangkan ya ini memiliki variabel y, maka kita turunkan. Turunan terhadap y adalah 1, maka kita kalikan 3x pangkat 2 dikali 1. Dan kita turunkan lagi yang ini karena memiliki variabel y. Menjadi 4 kali 3 y 3 pangkatnya kita kurang menjadi 3 kurang 1. Hasil akhirnya adalah 3x kuadrat dikurang 12 y kuadrat. Oke, kita turunkan turunan parsial kedua. Jadi turunan parsial kedua artinya turunan pertama kita turunkan lagi. Jadi kita turunkan terhadap x pertama. Jadi kita memiliki turunan parsial pertama ya terhadap x sama dengan 15x kuadrat ditambah 6x dikali y. Jadi kita turunkan yang memiliki variabel x. Menjadi kita turunkan ini menjadi 15 dikali 2x. Pangkatnya kita kurang 1 menjadi 2 kurang 1 ditambah 6. X-nya kita turunkan menjadi 1 dikali y. Turunan kedua parsial terhadap x sama dengan 30x ditambah 6y terhadap y lagi. Kita memiliki turunan pertama terhadap y sama dengan 3x kuadrat dikurang 12y kuadrat. Karena ini tidak memiliki variabel y, maka kita anggap konstan. Jadi yang ini kita turunkan menjadi 12 kali 2 y, pangkatnya kita kurang 1 menjadi 2 kurang 1. Hasil turunan kedua terhadap y sama dengan min 24 y. Turunan parsial campuran, ya, artinya kita menurunkan terhadap dua variabel yang berbeda. Ini artinya turunan pertama y kita turunkan terhadap x. Misalnya ini kita memiliki turunan pertama terhadap y 3x kuadrat dikurang 12y kuadrat. Kita turunkan ini karena memiliki variabel x. 3 dikali 2x, pangkatnya kita kurang 1 menjadi 2 kurang 1
Karena ini tidak memiliki X, maka kita anggap konstan. Jadi hasil akhirnya adalah 6X. Kita lanjut, karena turunan pertama X kita turunkan terhadap Y. Jadi turunan pertama X kita turunkan terhadap Y. Kita memiliki turunan pertama X di sini sama dengan 15X kuadrat ditambah 6X dikali Y. Karena ini tidak memiliki variabel Y, maka kita anggap konstan. Dan yang ini memiliki variabel Y, jadi kita turunkan 6X. Turunan dari Y adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6X. Turunan parsial campuran menggunakan teorema Clairaut atau teorema simetri turunan campuran. Yang artinya tidak peduli apakah kamu menurunkan terhadap X dulu atau Y, hasil akhirnya akan sama, asalkan fungsinya baik atau smooth. Oke, soal kedua adalah pendekatan linear. Pendekatan linear adalah cara memperkirakan perubahan kecil pada suatu fungsi dengan garis lurus sekitarnya atau titik tertentu. Jadi kita memiliki soal linear berikut. Misalkan permukaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x pangkat 2 dikali Y dikali Z. Jika terjadi kesalahan pengukuran hingga kurang lebih 2% pada setiap variabel X, Y, dan Z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang terjadi pada hasil perhitungan Q. Seperti ini. Karena kesalahannya kurang lebih 2%, jadi kita 2/100, hasilnya 0,02. Jadi kita menggunakan rumus Jenner approximation atau diferensial relatif. Kita mencari turunan parsialnya. Kita turunkan menjadi 2 kali 2x kuadratnya, kita kurang 1 menjadi 2 kurang 1 dikali Y dikali Z. Hasilnya itu, jadi turunan parsial terhadap X nya adalah 4x dikali Y dikali Z. Oke, kita lanjut mencari turunan terhadap Y nya. Jadi turunan terhadap Y nya kita turunkan yang memiliki variabel Y. Jadi kita turunkan 2x kuadrat, karena Y kita turunkan maka kita turunkan menjadi 1 dikali Z. Turunan diferensial Y nya adalah 2x kuadrat dikali Z. Kita lagi mencari turunan terhadap Z nya. Jadi 2x pangkat 2 dikali Y, kan ada Z di situ, kita turunkan menjadi 1, hasilnya menjadi 2x pangkat 2 dikali Y. Setelah itu kita substitusi ke dalam persamaan diferensial relatif dan disederhanakan. Lalu kita sederhanakan 4/2 sama dengan 2 X per X kuadrat. Kita bisa simpulkan bahwa X dikali X sama dengan X kuadrat menjadi, baru kita coret X nya 1, Y per Y sama dengan 1, Z per Z sama dengan 1. Jadi hasil sederhananya itu seperti ini. Ini juga kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat per 2x kuadrat, bisa kita coret. Z per Z bisa kita coret. Di sisa Y nya, jadi turunan Y per Y ditambah 2x kuadrat dikali Y. Turunan dari ini kita bisa coret sama-sama 2x kuadratnya. Kita bisa coret juga Y nya, sisa Z. Jadi turunan Z per Z. Ini sederhananya begini. Lalu kita menghitung maksimum kesalahan terhadap Q. Kita hitung kesalahan maksimum dengan memasukkan nilai kesalahan pada setiap variabel. Nilai kesalahannya itu adalah 0,02 atau 2%. Jadi 2 dikali 0,02 ditambah 0,02 ditambah 0,02. Jika dijumlahkan semuanya akan menghasilkan 0,08 atau bisa diubah menjadi 8/100 atau sama dengan 8%. Jadi itulah maksimum kesalahan pada Q adalah 8%. Kesalahan maksimum terjadi saat semua kesalahan searah karena saling mengakumulasi. Jika berlawanan arah, mereka saling mengurangi. Makna hasil akhir secara konseptual, hasil ini menunjukkan bahwa kesalahan kecil dalam pengukuran variabel individual dapat memperbesar kesalahan pada hasil perhitungan Q.
Perhitungannya, pengukuran yang akurat dalam perhitungan yang sensitif terhadap kesalahan ditekankan di sini.